Bahkan lolos 16 besar, mungkin bisa. Iya, alhamdulillah karena Kyrgyzstan ya. Nah, ini sejarah setelah 2007 terakhir ya lolos di Piala Asia, dan akhirnya hari ini kita lolos kemarin 17 tahun, dan yang menggembirakan ini juga pencapaian yang luar biasa karena akhirnya juga lolos ke 16 besar dan melawan Australia di hari Minggu. Jadi ini saya rasa bisa kita akui dari prestasi timnas, dan seperti saya sampaikan kemarin, dari lihat permainannya saja sudah makin baik. Ini karena di pemerintahan Bapak Jokowi kita selalu mendukung transformasi sepak bola, dan tidak hanya sepak bola, olahraga, semua olahraga kita dukung yang bisa membawa merah putih makin bangga lagi. Dan saya apresiasi kepada seluruh timnas, dan baik dari atlet, pelatih, dan juga seluruh stakeholder di timnas, dan tidak lupa PSSI yang selalu semangat mentransformasi pengelolaan sepak bola di Indonesia. Setelah melihat keberhasilan dan mencatatkan sejarah timnas ini, sebenarnya apakah ada apresiasi dari pemerintah? Apalagi misalnya nanti lawan Australia juga akan menang, apresiasi dalam bentuk bonus atau seperti apa nih Mas? Kalau itu kita serahkan ke federasi karena ini single event, tapi pastinya kalau kami dari pemerintah, apresiasi pasti kita berikan kepada pelaku olahraga yang berhasil mencapai target-target. Ya pasti kita tetap konsisten dan fokus mendukung secara program dan anggaran untuk transformasi sepak bola. Dan tidak hanya sepak bola juga, kita juga lagi ada perhelatan Indonesia Master di badminton, dan alhamdulillah hampir seluruh nomor kita lolos di quarter final. Semoga nanti bisa sampai final, dan untuk badminton juga sudah bisa dipastikan satu semifinal dari ganda ya. Jadi ini minggu-minggu menarik untuk olahraga Indonesia karena banyak pencapaian-pencapaian. Dan kemarin juga dilihat juga ada kejuaraan dunia di 20 negara itu yang juniornya dimenangkan oleh Indonesia. Jadi ini juga suatu pencapaian yang baik, dan saya berharap energi positif ini bisa menjadi semangat bagi seluruh atlet dan masyarakat untuk terus mendukung olahraga kita. Pesan Mas Menteri untuk ini masuk 16 besar ya, meskipun ini juga ada faktor waktu juga kan dengan tandingan ini apa Mas, sehingga mereka juga punya untuk challenge untuk bisa menang. Ya pastinya dengan keyakinan dan juga motivasi yang positif, saya yakin dari timnas yang sudah dibentuk hari ini dengan berbagai kolaboratifnya, dengan berbagai perbedaannya, saya rasa ini yang penting mainnya dengan ikhlas, tidak ada tekanan. Saya rasa insya Allah bisa mencapai permainan yang sangat baik. Walaupun yang dihadapi Australia itu berat, tapi saya yakin kalau ada jalannya, ada kemenangan. Dan ini Kemenpora minggu rencana mengadakan nonton bareng di lapangan, jadi terbuka untuk seluruh masyarakat dan pendukung bola. Tinggal ke Kemenpora aja, insya Allah seru lah. Kira-kira skornya berapa Mas, kalau Mas memperkirakan? Ya 1-0 yang penting menang, nggak apa-apa. Yang penting menang atau minimal seri, wah itu keren sekali. Semoga bisa lolos ke 8 besar. Ini suatu pasti akan menjadi suntikan positif lagi untuk olahraga Indonesia. Terkait kan penambahan, kan Pak Erik bilang skuad timnas Indonesia masih perlu penambahan pemain bagus lagi. Kira-kira update dari pemain keturunan seperti apa? Ya kemarin yang baru kita proses itu ada Martin Paes dan proses, dan yang sedang dikaji juga yang Oratmangun, Ragnar Oratmangun. Nah, pastinya untuk potensi seperti itu kita selalu kaji dan kita lihat, tapi saya juga kembali, kita juga hari ini akan fokus juga kepada grassroots. Jadi kita ingin menguatkan program-program grassroots bersama PSSI agar ketika kita sudah menyiapkan timnas yang baik dengan kombinasi ada diaspora, nah grassroots-nya ini kita juga cari nantinya bisa biar transfer knowledge-nya ada, jadi berkesinambungan. Jadi jalannya bersama agar atlet-atlet kita yang banyak ini di Indonesia ini bisa naik tingkat ke dunia.
Lupa tambahan kemarin kalau nggak salah ke JIS ya Pak? Itu Iya. dalam rangka apa? Jadi kemarin saya ke JIS itu memenuhi undangan dari Persija, dari Presiden Persija dan juga Ketua Umum Jakmania. Jadi mereka memang ingin kita secara simbolik dan juga adanya dukungan agar JIS bisa kembali bermain di Persija bisa bermain di JIS, dan ini juga sesuai dengan semangat Bapak Presiden Jokowi di mana stadion-stadion yang bertaraf internasional yang ada di seluruh Indonesia ini bisa dikolaborasikan bersama klub-klub Liga 1 dan klub-klub lokal heroes di daerah yang nantinya punya dampak domino yang jauh, bukan sekedar hanya untuk olahraganya saja. Dan kemarin salah satunya, makanya kemarin hadir juga direksi dari Jakpro, dan alhamdulillah menurut kesiapan dari Jakpro dan Persija nanti di Februari Liga setelah off ini, setelah pemilu, kemungkinan Persija bermain di JIS untuk 1 season ke depannya. Dan ini saya juga mendorong agar kerjasamanya tidak hanya sebagai tempat pertandingan, tapi mungkin bisa dibikin pilot project bagaimana JIS ini bisa menjadi kandangnya Persija. Saya yakin ini akan menjadi suatu national brand yang baik untuk Jakarta, dan bahkan bisa kita lihat ini bisa jadi promosi untuk sport tourism nantinya. Di GBLA ada Persibnya, di JIS ada Persija, dan kita lagi mendorong PSM Makassar juga bisa kembali di Makassar. Jadi nanti ini bisa menjadi destinasi wisata olahraga yang menarik. Lu Pak tambahan boleh, rumput JIS yang sempat jadi sorotan gimana Pak pantauan kemarin? Oh kan JIS sudah dipakai U17, jadi itu udah nggak ada masalah lagi. Mas, kalau kendalanya sebetulnya kalau misalnya lokal hero di misalnya Persija di Jakarta, kemudian Persib itu di Jakarta Empat, itu kendalanya apa sih Mas? Kan dulu itu kan sudah ada brandnya, stadion itu adalah menjadi kebanggaan dari pekan itu. Kalau dari kasus JIS gimana dengan Persijanya? Oh enggak, kalau JIS sebenarnya kemarin kan mungkin baru jadi, dan memang yang kita monitoring dari berbagai stadion di Indonesia, biasanya memang karena kan sekarang klub bola itu sudah tidak dimiliki oleh pemerintah daerah lagi, atau ada campur tangan pemerintah, jadi fully swasta. Sedangkan stadion itu biasanya di seluruh daerah ini full government. Jadi biasanya ini masalah administrasi dan masalah regulasi. Ya ini juga yang kami sedang pecahkan bersama Kemendagri juga. Ya ini yang masuk salah satu program revitalisasi seluruh stadion itu ke depan harus ada regulasi yang fleksibel agar bagaimana si local heroes ini, tim-tim lokal ini bisa juga ikut mengelola agar stadionnya itu terjaga, aktivasinya juga rutin dan juga berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk pertandingan, tapi nanti ada fan base-nya, ada community base-nya, dan ada UMKM-nya. Itu yang kita harapkan, adanya stadion di seluruh provinsi Indonesia.